Selamat hari Minggu, syukur kepada Tuhan, penyertaan senantiasa Ia berikan kepada kita dalam hari-hari kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, syukur juga kepada Tuhan karena kita diberikan kesempatan pada saat ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya mengajak kita bersama untuk bersaat teduh, mempersiapkan hati kita, diri kita untuk masuk dalam ibadah yang kudus. Kita bersaat teduh. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hanya bagi Yesus saja kemuliaan, puji dan sembah kita naikkan. Saya mengundang kita bersama-sama berdiri, kita memuliakan nama Tuhan dengan mulia namanya. Mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus Maha Kudus, Maha Besar. Mulia, mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Anugerah dan sejahtera atas saudara-saudara dan dari Allah Bapa kita serta dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa pemilik kehidupan, kami bersyukur kepadamu atas segala kasih dan pertolongan-Mu dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Dengan segala kerendahan hati kami mengaku bahwa kami manusia yang berdosa. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami dan kasihanilah kami. Pimpinlah kami agar selalu setia melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dengarkanlah akan petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Sebab aku ini Tuhan Allah-Mu, memegang tangan kanan-Mu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa.
selamanya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab, mari kita bersyukur dalam doa. Kita berdoa. Allah, di dalam Yesus Kristus, Engkaulah sumber segala kebajikan dan berkat dalam hidup ini. Tak sedikit pun kami miliki dalam hidup ini tanpa Engkau yang memberi. Kami sungguh bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Ajarkanlah kami untuk selalu bersyukur dan melakukan kehendak-Mu dengan setia. Bila dalam persekutuan kami ini kami akan bersama-sama membaca firman-Mu, Roh-Mu kiranya menyertai dan menguasai kami. Firman yang menjadi pedoman hidup bagi kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab untuk saat ini sesuai dengan amanat Gereja Kalimantan Evangelis terdapat di dalam Kejadian pasal 22 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Dengan perikop kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu disahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kamu akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku.
Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdiri. Dengan satu hati dan iman, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Ibu bapak saudara-saudara, jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siapkan Alkitab kita. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama-sama terdapat di dalam Matius pasal 10 ayat 40 sampai ayat 42. Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kuasailah kami dengan Roh yang kudus ya Tuhan, sehingga memurnikan hati kami, pikiran kami, untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu, dan kami dimampukan untuk dapat melakukannya dalam hari-hari hidup kami. Kami memohon di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Firman Tuhan ini di bawah perikop Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dapatkah saudara bayangkan bagaimana perasaan murid-murid Yesus ketika mendengar Yesus berkata, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Kira-kira saudara-saudara, apabila saudara yang menjadi murid-murid Yesus yang menerima pengutusan itu, apa yang saudara rasakan atau apa yang saudara pikirkan? Yesus mengutus saudara pergi bagaikan seekor domba pergi ke tengah-tengah serigala. Saudara-saudara, masing-masing orang mungkin memiliki perasaan dan pemikiran yang tidak sama. Tetapi kemungkinan besar apa yang dirasakan adalah satu, takut.
Domba ke tengah serigala bukanlah perkara yang biasa, tetapi perkara yang luar biasa. Tetapi saudara-saudara, Yesus kita lebih luar biasa lagi. Ia tidak hanya mengutus atau memerintah saja, melainkan ia juga memberikan semangat. Ia meneguhkan dan menguatkan. Salah satu penguatan itu ada dalam nas ini. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku, dan kalimat seterusnya. Sehingga saudara-saudara, ada kelegaan yang boleh dirasakan oleh murid-murid Yesus. Bahwa dalam melaksanakan tugas pengutusan yang harus mereka lakukan, akan ada orang yang menyambut atau menerima mereka. Maka kalaupun kita diutus oleh Allah untuk melakukan pekerjaannya di tengah-tengah dunia ini sesulit apapun, maka jangan pernah takut, sebab ada janji penyertaan Allah atas kita. Demikian sebaliknya saudara-saudara, penolakan kepada mereka yang diutus oleh Allah itu sama saja mereka menolak Allah dan kebenarannya. Dapat kita lihat dalam Kejadian pasal 12 ayat yang ketiga, Allah berkata kepada Abraham dalam Kejadian pasal 12 ayatnya yang ketiga, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, bukankah semua kita ingin hidup kita ini diberkati? Mari terima dengan kerendahan hati setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Dan perlakukanlah mereka dengan ramah dan baik karena mereka diutus oleh Allah. Jangan tolak mereka. Jangan tolak firman yang disampaikan. Maka dengan demikian kita akan merasakan bagaimana hidup kita diberkati dan hidup kita menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, penuntun kehidupan kami. Kami bersyukur firman-Mu telah diperdengarkan bagi kami. Ajarkan kami ya Tuhan, untuk selalu menerima firman yang kami dengarkan melewati hamba-hamba Tuhan. Jangan sedikit pun atau sekalipun kami menolak kebenaran firman yang kami dengarkan. Dan ajarkan kami pula untuk dapat memiliki kerendahan hati, penerimaan yang satu dengan yang lainnya. Dan kami boleh merasakan bahwa hidup kami adalah hidup yang diberkati. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari-hari hidup yang telah kami lewati. Kami hendak menyerahkan hari-hari kami selanjutnya dalam penyertaan Tuhan. Kau berkati orang-orang yang kami kasihi dan yang mengasihi kami, baik yang berada di dekat kami ataupun yang jauh daripada kami. Biarlah kasih setia Tuhan, pemeliharaan dan lawatan Tuhan dinyatakan senantiasa. Ajarkan kami dalam mengisi hari-hari hidup ini adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang ada di muka bumi ini. Untuk seluruh umat Tuhan yang menyerahkan hidupnya kepada Engkau. Dalam setiap warna kehidupan mereka. Dalam setiap gumul juang hidup mereka. Apapun yang mereka hadapi. Kami memohon Engkau menyertai dan memberkati mereka. Kami juga memohon Engkau memberkati dunia ini Tuhan. Engkau memberkati daerah kami, di mana kami tinggal hidup dan menjalani kehidupan ini. Di tengah-tengah pandemi yang belum juga usai, virus corona yang masih ada di sekitar kami. Beri kami hikmat ya Tuhan, untuk kami hidup teratur, tertib, sehat.
Sehingga hari-hari hidup kami boleh kami lewati dengan baik dengan berbagai aktivitas kami. Bapa di sorga, Engkau juga berkati setiap orang yang pada saat ini sampai pada saat ini terus berjuang untuk menghentikan penularan virus ini. Engkau berikan semangat bagi mereka. Kami senantiasa memohon kepada Engkau ya Tuhan. Apapun yang menjadi tugas dan peran mereka dalam penanganan penularan virus ini, Tuhanlah yang memelihara mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Kau berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani dimanapun juga berada. Dalam susah, senang, dalam keadaan aman atau tidak, nyaman atau tidak. Kami percaya Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami untuk melaksanakan tugas dan pelayanan kami. Terpujilah namamu ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh doa yang kami ucapkan maupun yang tak terucapkan oleh kami. Hanya dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita sangat luar biasa. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyatakan syukur kita melewati persembahan yang akan kita serahkan. Dengarkanlah akan pengantar persembahan yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12 demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebelum kita menyerahkan persembahan, mari kita bersehati dalam doa. Kita berdoa. Kami persiapkan persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami atas seluruh berkat yang telah Engkau karuniakan bagi kami. Terimalah dan berkatilah. Kepadamu kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita melayakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat
umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Saudara-saudara, pada baitnya yang ketiga kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Saudara-saudara, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal. Dialah yang melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan saudara-saudara. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.